Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 2, yakni tentang ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bersama mengenai hukum bacaan mad. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, bahwasannya mad secara bahasa itu berarti panjang. Nah, secara istilah merupakan hukum bacaan yang dibaca panjang. Nah, hukum bacaan mad itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua ada mad far'i atau cabang-cabang mad. Nah, mad tabi'i itu hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Dan sedangkan mad far'i atau cabang-cabang mad itu terbagi menjadi 13. Ada mad jaiz munfasil, mad silah qasiro, mad silah tawila, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim muhaffaf kilmi, mad tamkin, mad farki, dan masih banyak yang lainnya. Dan semuanya itu kita sudah pelajari bersama, dan Ibu lihat kalian sudah memahami mengenai materi tersebut. Nah, maka dari itu semoga dengan materi yang kemarin kalian bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu Ibu akan meneruskan materi selanjutnya mengenai ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, supaya kita dapat menerima bahwa sifat optimis dan sabar itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa mengamalkan sikap pantang menyerah dalam meraih keberhasilan sebagai salah satu bentuk sikap anti korupsi. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mendemonstrasikan hafalan ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, maka dari itu, Ibu akan meneruskan materi selanjutnya mengenai ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, sebelum kalian memahami mengenai ayat-ayat tentang optimis dan sabar, kalian terlebih dahulu harus memahami apa pengertian dari sifat optimis dan sabar, apa ciri-ciri dari sifat optimis dan sabar, apa dalil yang menerangkan tentang sifat optimis dan sabar, dan hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempunyai sifat optimis dan sabar. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai materi tersebut. Materi yang pertama yakni pengertian dari optimis. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata optimis? Nah, optimis itu merupakan suatu sikap seseorang yang mempunyai keyakinan yang sangat tinggi dalam menghadapi segala hal ataupun segala macam permasalahan kehidupan di dunia ini, atau sifat seseorang yang mempunyai harapan yang positif dalam menghadapi segala hal. Sehingga dengan sifat optimis ini itu dapat mendorong seseorang untuk selalu bekerja keras pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan. Nah, Ibu contohkan. Contohnya, ketika ulangan mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7, beberapa siswa terlihat sangat tegang dan cemas. Namun, ada salah satu siswa yang tetap merasa senang, enjoy, ceria, karena dia yakin dia dapat menjawab soal-soalnya dengan baik, karena dia sudah belajar dengan rajin dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dari contoh tersebut bisa kita ambil bahwasannya sifat optimis itu dapat membuat seseorang merasa tenang dan yakin akan kemampuan dirinya setelah dirinya berusaha. Nah, maka dari itu, sifat optimis yang berlebihan itu tidak boleh, dan karena akan membuat seseorang menjadi sombong, sehingga sifat optimis yang dianjurkan itu adalah sifat optimis yang disertai dengan usaha ataupun kerja keras. Selanjutnya, poin yang kedua yakni ciri-ciri dari sifat optimis. Nah, ciri-ciri dari sifat optimis yakni dia akan selalu merasa semangat dalam menghadapi segala hal. Yang kedua, selalu berprasangka baik terhadap dirinya sendiri dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia senantiasa melakukan pekerjaan ataupun melakukan hal apapun itu dengan senang hati tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan yang keempat, senantiasa bersyukur atas hasil yang dia dapatkan. Nah, adapun dalil yang menerangkan tentang sifat optimis yakni Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini sudah jelas bahwasannya kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu, sifat yang dianjurkan adalah sifat optimis. Sehingga nantinya kita akan terhindar dari yang namanya putus asa. Nah, sifat yang demikian itu merupakan sifat yang pesimis. Yang pesimis itu adalah seseorang yang mempunyai harapan yang negatif terhadap segala sesuatu. Nah, maka sifat pesimis ini merupakan kebalikan dari sifat optimis. Adapun hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempunyai sifat optimis, yaitu yang pertama, dia akan merasa tenang dalam menghadapi segala hal. Yang kedua, yakni dia yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat, ketika kita mengalami keberhasilan, maka dia akan bersyukur, dan ketika mengalami kegagalan, dia akan bersabar. Nah, selanjutnya yang kedua yakni tentang sifat sabar. Nah, apa pengertian dari sabar? Sabar itu merupakan suatu sikap seorang muslim yang menerima kenyataan hidup ataupun menerima segala cobaan apapun tanpa melupakan usaha dan kerja keras. Sehingga sifat sabar itu berbeda dengan sifat pasrah ya anak-anak, karena sifat pasrah itu menyerahkan semuanya kepada Allah namun tidak disertai dengan usaha dan kerja keras. Nah, adapun dalil yang menerangkan tentang sifat sabar itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, pada ayat tersebut itu sudah jelas bahwasannya Allah akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka dari itu, ketika kita mengalami musibah ataupun ketika kita mengalami cobaan apapun, hendaknya memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Nah, selanjutnya macam-macam sabar. Nah, para ulama itu menyebutkan secara umum sabar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menuntut ilmu, yang ketiga sabar dalam mengamalkan ilmu, yang keempat sabar dalam berdakwah, yang kelima sabar di atas Islam, yang keenam sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yang ketujuh sabar dalam menerima takdir. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Nah, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut terdapat berbagai gangguan ataupun kesulitan apapun, maka hendaknya kita selalu bersabar dalam menghadapinya. Selanjutnya yang kedua yakni sabar dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu itu diperlukan usaha dan kerja keras serta doa. Nah, betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang menuntut ilmu itu bisa kita rasakan ketika kita menuntut ilmu, kita menahan rasa lapar, menahan rasa ngantuk, menahan jauh dari orang tua. Namun ketika kita bersabar, itu kita akan melahirkan sifat yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu bisa tersampaikan dan bisa diterima dan bisa dipahami oleh kita. Maka dari itu kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Selanjutnya sabar dalam mengamalkan ilmu. Nah, sabar dalam mengamalkan ilmu itu banyak juga gangguannya. Misalnya cemoohan orang, ucapan yang bisa diterimanya ataupun bisa gangguan fisik, misalnya sakit dan lain sebagainya. Selanjutnya sabar dalam berdakwah. Nah, sabar dalam berdakwah itu bisa dicontohkan ketika Rasulullah SAW berdakwah itu tidak langsung diterima oleh orang-orang bangsa Arab, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah diperangi oleh orang-orang kafir, bahkan sampai orang kafir itu berusaha ingin membunuh Rasulullah. Namun karena kesabaran Rasulullah, beliau berhasil mengubah bangsa Arab dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya sabar di atas Islam. Maksudnya apa? Sabar di atas Islam, cobaan yang menimpa kita saat ini itu misalnya saja kita kekurangan harta, kita kehilangan tempat tinggal, kita kekurangan makanan. Nah, itu tidak sebanding atau lebih ringan dibandingkan dengan cobaan yang menimpa Nabi dan Rasul kita terdahulu. Bila kita ingat kembali kisah Bilal bin Rabah yang mempertahankan akidahnya, ajaran agama Islam, dia rela dihukum oleh majikannya dengan batu yang sangat besar di atas padang pasir yang sangat panas. Nah, namun berkat kesabarannya Allah memberikan pertolongan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya yakni sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu bisa kita dengan menjauhi segala perbuatan yang mendorong ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Selanjutnya, sabar dalam menerima takdir. Nah, sabar dalam menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika takdir tidak sesuai dengan harapan kita, kita hendaknya bersabar karena sesungguhnya setiap cobaan apapun itu terdapat hikmah yang bisa kita ambil, dapat pelajaran yang bisa kita ambil, karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum tanpa ataupun melebihi dari kemampuannya. Nah, maka dari itu kita diperintahkan untuk
bersabar. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku sabar, yakni kita senantiasa akan mengingat Allah ketika kita mengalami cobaan, mengalami musibah apapun, kita langsung mengingat Allah dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon perlindungan, memohon ampun. Selanjutnya kita dengan mempunyai sifat sabar, kita pasti dapat menerimanya dengan ikhlas, dan juga kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosi, dan kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwasannya sifat optimis dan sabar itu merupakan suatu sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu sudah semestinya kita semua harus mempunyai sifat optimis dan sabar. Kita tanamkan mulai sekarang sifat optimis dan sabar dalam diri kita masing-masing. Dan Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengamalkan sifat optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk tugas pertemuan hari ini, silahkan kalian hafalkan ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, minggu depan kita demonstrasikan mengenai ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Setelah itu kita lanjutkan menganalisis isi kandungan dari surat ataupun dari ayat-ayat tentang optimis dan sabar. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama.